Halo guys, ketemu lagi sama channel gua yaitu McChoko Journey. Hari ini gua akan membahas tentang tutorial belajar motor kopling buat pemula sampai bisa. Nah, buat kalian yang mau beli motor kopling, ya intinya mau bisa belajar motor kopling tapi belum tahu cara mengoperasikannya, berarti kalian berada di nonton video yang tepat. Karena hari ini gua akan membahas tutornya, sekalian ada poin-poin penting yang kalian harus tahu. Hal pertama yang wajib kalian tahu, persneling di motor kopling manual ini berbeda. Ada yang cara memasukkan giginya tuh dengan cara ditekan ke bawah gigi 1, ditekan lagi ke bawah gigi 2, ditekan ke bawah lagi gigi 3, ditekan ke bawah lagi sampai gigi seterusnya. Dan cara untuk memundurkannya tinggal dicongkel ke atas, misalkan dari gigi 6 ke gigi 5 ke gigi 4, dicongkel lagi sampai gigi selanjutnya. Tapi di beberapa motor keluaran terbaru seperti di motor saya ini maupun merek lain seperti dari Yamaha ada Pixen, dari Suzuki ada Satria, dan dari Kawasaki ada Ninja Family, memiliki persneling yang berbeda, yaitu dengan cara menekan gigi ke bawah untuk gigi 1 dan mencongkel ke atas untuk gigi 2, dicongkel lagi ke atas untuk gigi 3, dan dicongkel lagi ke atas untuk gigi selanjutnya. Dan cara untuk memundurkannya pun tinggal dibalik, berarti tinggal ditekan ke bawah, misalkan dari gigi 6 ke gigi 5, ke gigi 4, ke gigi 3, ke gigi 2. Nah, dan untuk gigi 1 dicongkel lagi ke atas. Nah, jadi untuk pengoperasiannya seperti itu ya. Nah, buat posisi netral ini berada di antara gigi 1 dan gigi 2. Jika posisi gigi kalian di gigi 1, maka persneling harus dicongkel secara pelan-pelan biar nggak kelewat. Nah, jika kalian berada di posisi gigi 2, maka harus ditekan ke bawah secara pelan-pelan juga. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita praktekkan aja ya. Nah, dan sekarang gua berada di atas motornya. Gua mau praktekkan gimana sih caranya mengoperasikan motor kopling biar lancar, gak gampang mati. Buat kesalahan pemula biasanya kerap terjadi saat motor dikopling cepat mati. Saat kopling dilepas mati lagi, saat kopling dilepas mati lagi. Nah, sebenarnya ada cara-caranya supaya motor gak gampang mati dengan cara melepas koplingnya dengan benar. Dan oke, sekarang kita motornya hidupin. Oh iya, buat si kopling ini fungsinya itu buat memasukkan gigi dan menurunkan gigi. Apabila motor kalian sudah lancar jalannya, berarti si kopling ini nggak dibutuhin lagi. Terus gimana cara kerjanya? Nah, ketika motor sudah dihidupkan, coba kita starter ya. Nah, ketika motor udah dihidupin, sebelum memasukkan gigi, tuas kopling, ditarik sampai habis, kemudian masukkan gigi dengan cara menekan ke bawah ke gigi 1. Nah, kemudian si kopling ini dilepas secara perlahan, tapi nggak cepat-cepat banget, sambil ditahan sampai motornya bergerak jalan. Nah, oke, coba kita
coba lagi sekali lagi ya. Nah, ketika motor udah dihidupin, sebelum memasukkan gigi, tuas kopling ditarik sampai habis, kemudian masukkan gigi ke gigi 1, kemudian si koplingnya dilepas secara perlahan sambil ditahan sampai motornya bergerak. Nah, dan sebenarnya ketika kalian udah memasukkan gigi, terus si koplingnya dilepas tanpa digas pun motor bisa jalan normal. Coba, saya nggak bakalan gas ya. Tuh, coba sekali lagi ya, tanpa saya buka gas juga, asal kalian melepas koplingnya secara perlahan tanpa digas, motor akan jalan sendiri secara normal. Oke ya, jadi intinya pas gigi udah masuk, si kopling dilepas secara perlahan biar si motornya berjalan normal gitu. Nah, terus Bang, gimana ketika gigi udah masuk terus koplingnya ditekan secara cepat? Nah, ini akan motornya jadi mati. Coba ya. Nah, ketika si gigi udah masuk terus koplingnya dilepas secara cepat, nah motor akan mati kan. Nah, yang benar itu tadi ketika si gigi motor udah masuk, si koplingnya dilepas secara perlahan. Dan sebenarnya dari awal juga gue udah jelasin bahwa selama kita mengulur koplingnya dengan pelan-pelan secara baik dan benar, motor nggak bakalan mati. Nah, terus buat putaran gas buat motor kopling yang baik itu gimana Bang? Nah, putaran gas buat motor kopling itu nggak terlalu besar di awal, seperti kayak gini nih, gigi baru masuk. Jangan terlalu digas kencang-kencang, sedikit aja supaya bisa jalan. Nah, ketika udah normal, kalian mau ngegas besar juga nggak apa-apa ya, sesuai sama kebutuhan. Oke. Nah, terus gimana kalau buka putaran gas di awal terlalu besar saat memasukkan gigi? Nah, jelas ini sangat akan berbahaya ya, karena motor akan standing atau lompat, jadi bisa berbahaya lah. Kecuali kaliannya udah bisa memainkan motor kopling, udah mahir lah, jadi nggak terlalu berbahaya. Coba ya. Nah, misalkan ini di RPM, masukkan gigi dulu, terus di RPM 6000-an lah, terus si koplingnya dilepas secara mendadak ya. Nah, jelas ini akan berbahaya ya. Coba sekali lagi. Nah, posisinya kita udah memasukkan gigi ke gigi 1, kemudian putaran gasnya dari awal udah besar sebelum kalian melepas kopling. Nah, jelas si motor akan lompat ya, jadi berbahaya. Kecuali kaliannya udah mahir lah dalam memainkan motor kopling ini, jadi nggak terlalu berbahaya sih kalau udah bisa. Jadi kaliannya udah siap gitu. Satu lagi kendala kalau kalian lagi belajar motor kopling, yaitu terkena jalan macet. Nah, buat
para pemula kalau terkena jalan macet itu takut motornya gampang mati. Nah, sebenarnya tekniknya sama aja sih. Seperti yang tadi gua udah jelasin, yaitu dengan cara melepas koplingnya dengan baik dan benar. Nah, ketika jalan macet otomatis kan jalannya pelan-pelan. Nah, ketika kalian pengen maju ya tinggal dilepas koplingnya ketika udah masuk gigi. Nah, ketika misalkan di depan ada kendaraan tiba-tiba berhenti ya, terus kalian lagi jalan lancar gitu, nah tinggal dimasukin aja koplingnya, kemudian tinggal direm cakram belakang maupun cakram depan, kemudian masukin ke gigi rendah gitu. Jadi nggak usah panik ya ketika di depan itu ada kendaraan langsung berhenti, kalian tinggal pencet tuas kopling sampai habis, kemudian rem depan, kemudian masukkan ke gigi rendah gitu ya. Oke. Nah, misalkan di depan ini ada kendaraan berhenti, nah kita lagi jalan gitu ya, nah tinggal di tuas koplingnya tinggal ditekan aja, kemudian direm cakram depan, kemudian masukkan ke gigi rendah gitu ya. Atau kalau kalian lagi macetnya lagi parah gitu ya, mendingan kalian giginya dimasukkan, posisi giginya mendingan masukkan aja ke gigi netral, ke posisi netral gitu ya, biar tangan nggak pegel. Oke. Nah, ini dia lagi satu masalah buat pemotor yang baru belajar motor kopling, yaitu berhenti di jalan menanjak kayak begini nih. Kita usahain jangan menahan motor ketika berhenti di tanjakan begini pakai tenaga mesin motor ya, karena efek lamanya dapat menyebabkan si aus di kopling dan mudah rusak. Nah, triknya itu adalah dengan cara memainkan gigi rendah seperti gigi 1 dan gigi 2 yang tenaganya gede gitu ya. Coba kita praktekkan. Kita hidupin dulu motornya. Nah, misalkan ini maju terus mau berhenti. Nah, kebanyakan pemula kan ini gigi masuk tapi si kopling ditekan setengah. Nah, jangan ya. Mending kita ke netralin aja, kemudian direm cakram depan, karena ini dapat menahan si motor, kemudian berhenti. Kalau berhentinya sebentar ya mungkin dengan menekan kopling sebentar nggak masalah sih. Nah, jadi itu ya triknya, itu pakai gigi yang rendah buat saat berhenti di tanjakan. Oke. Semua caranya udah gua jelasin gimana caranya bawa motor kopling yang baik dan benar. Beda orang, beda cara belajar motor kopling, tapi ya itu relatif. Tapi ya itu seenggaknya tadi gimana caranya bawa motor kopling yang baik dan benar biar kalian gak panik saat di jalan ya. Oke, yang belum mendukung channel ini jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen, dan jangan lupa juga untuk mensubscribe video ini untuk mendukung biar saya semangat terus dalam berkarya gitu ya. Oke, buat video kali ini mungkin sekian aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.